Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rofi Waliwardani. Saya Alian Sabitri. Saya Maria Sabitri. Saya Muhammad Ivan Braha. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas menganalisis salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang paling tragis dalam sejarah dunia modern, yaitu dalam kasus Hotel Rwanda. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 1994 di Rwanda, Afrika, ketika terjadi konflik etnis antara suku Hutu dan Tutsi yang menimbulkan genosida besar-besaran melalui film Hotel Rwanda. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pelanggaran HAM berat itu terjadi. Nah, mulai dari pembunuhan massal, penyiksaan, hingga pengabaian hak untuk hidup. Nah, dalam analisis ini kami akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, faktor penyebabnya, serta pandangan hukum internasional terhadap kasus ini. Nah, tujuan agar kami dapat agar kita dapat memahami bahwa pelanggaran HAM bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga peringatan penting bagi kita semua tentang nilai kemanusiaan dan tanggung jawab global terhadap keadilan. Nah, mari kita sama-sama simak. Berikut adalah alur cerita lengkap dari film Hotel Rwanda 2004 dan kesimpulannya. Nah, yang pertama itu judul filmnya ini ialah Hotel Rwanda yang dibuat pada tahun 2004, yang disutradarai oleh Terry George dan dibintangi oleh Don Cheadle ataupun Paul Rusesabagina dan Sophie Okonedo ataupun Tatiana Rusesabagina, Nick Nolte ataupun Paul Oliver. Nah, durasi film ini ialah satu menit yang mencakup itu BT, yang itu drama, sejarah dan kemanusiaan. Nah, kita memasuki pada latar belakang cerita. Nah, film Hotel Rwanda yang didasari pada kisah nyata yang terjadi pada tahun 1994 di Rwanda. Nah, sebuah negara kecil di Afrika Tengah. Saat itu, Rwanda dilanda tragedi kemanusiaan yang paling mengerikan dalam sejarah modern, yaitu genosida Rwanda. Nah, di mana sekitar 1 juta orang tewas dalam waktu kurang dari 100 hari. Nah, di sini di konflik ini berawal dari pertikaian etnis antara dua kelompok utama di Rwanda, yaitu kelompok yang pertama ialah kelompok etnis Hutu atau mayoritas dan kelompok etnis Tutsi yang di sini sebagai minoritas. Nah, penyebab konflik berakar dari sejarah penjajahan Belgia yang membedakan kedua kelompok ini secara sosial dan politik, sehingga menimbulkan kebencian mendalam. Nah, yang awal ceritanya itu dia menjelaskan tentang kehidupan Paul yang damai. Nah, di film ini dimulai dengan kehidupan Paul Rusesabagina, yaitu seseorang manajer di hotel bernama Hotel des Mille Collines, nah, di ibu kota Rwanda, Kigali. Paul adalah seorang Hutu, sedangkan istrinya Tatiana adalah Tutsi. Awalnya kehidupan mereka itu berjalan damai dan Paul dikenal sebagai seorang yang ramah, profesional dan pandai bernegosiasi. Nah, dia sering menyuap pejabat dan militer demi menjaga kelancaran hotelnya, sesuatu yang dianggap biasa di tengah situasi politik Rwanda yang korupsi. Namun di balik itu, ketegangan antara etnis mulai meningkat dan radio lokal memiliki kelompok ekstremis Hutu yang sering menyiarkan ujaran kebencian terhadap orang Tutsi. Nah, ketika konflik melanda, segalanya berubah drastis ketika pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, itu ditembak jatuh. Nah, di peristiwa ini itu menjadi pemicu genosida. Kelompok ekstremis Hutu itu menuduh Tutsi sebagai pelaku dan mulai menyerang, membantai serta memburu setiap Tutsi yang mereka temui. Nah, rumah-rumah Tutsi itu dibakar dan warganya dibunuh secara brutal di jalanan. Rwanda berubah jadi lautan darah pada saat itu. Nah, ketika itu ialah awal ceritanya Paul itu menyelamatkan keluarganya dan banyaknya pengungsi. Nah, Paul awalnya hanya berusaha melindungi keluarganya sendiri. Nah, namun seiring waktu, rasa kemanusiaannya itu tumbuh pada seorang Paul. Nah, ketika para tetangganya dan keluarga
istrinya itu datang meminta perlindungan, dia membuka pintu hotelnya untuk mereka, untuk melindungi ya. Nah, hotel yang semulanya menjadi tempat wisata mewah berubah menjadi tempat perlindungan bagi yang lebih dari 1.200 pengungsi Tutsi dan Hutu moderat. Nah, si Paul ini menggunakan kecerdasannya untuk bernegosiasi, menyuap tentara dan menipu pejabat militer demi memastikan hotel itu tidak diserang. Nah, dia ini berhubungan langsung dengan Kolonel Oliver, yaitu Kolonel Oliver ini karakter fiksi yang mewakili pasukan penjaga perdamaian PBB. Nah, namun PBB memiliki batasan. Mereka tidak diizinkan ikut campur karena negara-negara besar itu menganggap Rwanda itu tidak memiliki kepentingan strategis. Nah, baik, di dalam itu ada juga dunia yang diam, di mana salah satu bagian ini adalah bagian paling menyedihkan dalam film. Ketika pasukan PBB hanya mengevaluasi warga negara asing, yaitu kulit putih, dan meninggalkan rakyat Rwanda. Adegan ini menggambarkan betapa dunia acuh dan tidak peduli terhadap strategi kemanusiaan di Afrika. Paul merasa dihianati, tapi meski tanpa membantu dunia luar, ia tetap berjuang keras mempertahankan harapan bagi para pengungsi. Kelima, ada ketegangan dan ancaman, di mana setiap hari adalah pertarungan hidup dan mati. Tentara Hutu mengelilingi hotel, persediaan makanan menipis, para pengungsi hidup dalam ketakutan. Namun Paul tak menyerah. Ia terus menghubungi kenalannya di luar negeri, termasuk pejabat perusahaan hotel baru Belgia dan Belanda, untuk mencari bantuan. Ada adegan menghancurkan ketika Paul dan Tatinia hampir putus asa, tapi mereka tetap kuat karena tahu bahwa jika mereka menyerah, ratusan orang akan mati. Nah, puncak dari film ini adalah Paul yang berhasil menegosiasikan evakuasi besar-besaran berkat kerja kerasnya dan bantuan Kolonel Oliver. Konvoi bus datang menjemput para pengungsi untuk dibawa ke zona aman. Paul, istrinya, dan anak-anak mereka juga ikut diselamatkan setelah 76 hari bertahan dengan kekacauan. Film ini berakhir dengan adegan haru, di mana Paul dan keluarganya berjalan di tengah ratusan pengungsi yang selamat. Namun, di sekeliling mereka tampak mayat berserakan. Simbol dari penderitaan jutaan orang yang tak sempat diselamatkan. Nah, di kelompok kami ini kami akan mengadakan kayak podcast gitu, kayak tanya jawab. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan pertama nih pada rekan saya. Pertama ialah pertanyaan pertama, film Hotel Rwanda pada tahun 2004 itu sering disebut sebagai Schindler's List dari Afrika. Nah, bisa dijelaskan sedikit apakah latar belakang kisah ini dan mengapa film ini sangat penting dalam konteks hukum dan HAM internasional? Oke, baik. Nah, film itu diangkat dari kisah nyata Paul Rusesabagina, yang seorang manajer hotel, yaitu Hotel des Mille Collines di Kigali, Rwanda, yang menyelamatkan lebih dari 1.000 pengungsi selama genosida Rwanda tahun 1994. Genosida ini berlangsung sekitar 100 hari, menewaskan hampir 1 juta orang, terutama etnis Tutsis dan Hutu modern. Nah, film ini itu penting karena bukan hanya menggambarkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga membuka diskusi tentang tanggung jawab hukum internasional, kegagalan PBB, dan bagaimana sistem hukum global bereaksi terhadap kejahatan paling ekstrim di dunia. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Secara hukum, apa yang dimaksud dengan genosida? Nah, berdasarkan Konvensi Genosida tahun 1948 dan Statuta Roma tahun 1998, genosida ini adalah tindakan seperti pembunuhan, menyebabkan penderitaan serius, atau menciptakan kondisi di mana kehidupan yang bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok etnis, ras, nasional, dan agama. Unsur paling penting adalah intent atau niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut sebagai kelompok, bukan sekedar tindak kekerasan acak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya. Lalu, bagaimana dengan kejahatan terhadap kemanusiaannya? Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini meliputi tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan juga pengusiran atau penyiksaan yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Berbeda dengan genosida, tindakan tidak harus ditujukan kepada satu kelompok etnis tertentu. Unsur utamanya adalah sistematik dan meluas. Jadi semua kekejaman besar yang dilakukan terhadap warga sipil, baik di masa damai atau perang, bisa masuk kategori ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat.
masyarakat. Nah, apakah film ini menggambarkan keduanya? Nah, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Ya, tentu karena kota Walanda ini secara jelas menampilkan unsur genosida, tapi juga banyak aspek kejahatan terhadap kemanusiaan seperti penahanan fenomenal, penganiayaan, dan intimidasi massal, di mana film ini itu menjadi bahan analisis hukum yang kaya. Oke, sejauh ini kita memasuki analisis pelanggaran HAM di dalam filmnya. Pertanyaan ini berkaitan sama pelanggaran HAM. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, bagaimana film ini memperlihatkan elemen-elemen genosidanya? Nah, di film ini menggambarkan pembunuhan massal yang terorganisir, seperti adegan di checkpoint dan jalan-jalan penemuan. Korban jelas tertargetkan berdasarkan etnis. Ketika tentara dan milisi melakukan penyisiran, mereka memeriksa identitas dan langsung mengeksekusi tutis. Ini menunjukkan untuk menghancurkan kelompok tertentu sesuai definisi hukum internasional. Baik, pertanyaan selanjutnya itu saya tunjukkan kepada saudara saya. Apakah representasi film ini akurat dibandingkan fakta sejarah? Baik, secara garis besar iya, namun film menyederhanakan kompleksitas politik di Rwanda. Peran elit politik dan militer dalam merencanakan genosida tidak ditonjolkan secara umum, tapi esensinya bahwa ada niat sistematis untuk menghancurkan Tutsi tergambar jelas. Oke, kita masuk ke propaganda atau ujaran kebencian. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, peran media dalam film terlihat besar. Bagaimana aspek ini dipandang dari sisi hukum? Dalam hukum internasional, direct and public incitement to commit genocide adalah kejahatan tersendiri. Film menunjukkan bagaimana radio menyebarkan ujaran kebencian yang menyebut Tutsi sebagai kecoa. Ucapan semacam itu mendorong kekerasan massal. ICTR kemudian menghukum tokoh-tokoh media seperti pendiri RTLM karena perannya mengasut genosida. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah film ini berhasil menggambarkan betapa berbahayanya ujaran kebencian? Sangat berhasil, walau hanya lewat potongan siaran radio, penonton bisa merasakan betapa besar pengaruhnya dalam menciptakan kebencian kolektif. Ini menjadi pelajaran penting bagi dunia modern. Kata-kata bisa membunuh. Oke, nah kita masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, penganiayaan, intimidasi, dan pemindahan asal. Nah, bagaimana bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat dari film? Adegan ketika warga sipil digeledah, dipisahkan di pos pemeriksaan, dan dipaksa meninggalkan rumahnya merupakan contoh nyata. Banyak warga ditahan tanpa alasan, diintimidasi, dan bahkan dieksekusi di tempat. Semua ini menunjukkan pola kekerasan yang meluas dan terorganisir terhadap populasi sipil. Oke, nah di film ini apakah ada bentuk penyiksaan atau kekejaman ekstrim yang digambarkan? Iya, tapi secara visual dibuat lebih ringan bagi penonton. Namun tetap terasa dari narasi dan ekspresi ketakutan karakter. Dalam kenyataannya, banyak korban disiksa secara brutal, termasuk mutilasi dan pemerkosaan massal. ICTR menyatakan tindakan semacam ini sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, selanjutnya masuk ke kekerasan seksual sebagai instrumen genosida. Apakah kekerasan seksual turut menjadi bagian dari genosida Rwanda? Sangat besar karena perempuan itu diperkosa secara sistematis oleh milisi internal ICTR dalam kasus Akayisul bahkan menyatakan bahwa pemerkosaan itu dapat menjadi ahli genosida karena menyebabkan penderitaan yang berat yang menghancurkan struktur sosial kelompok. Sayangnya film Hotel Rwanda ini tidak menampilkan aspek ini karena pertimbangan etik dan sinematik. Selanjutnya masuk ke peran negara dan tanggung jawab komando. Pertanyaannya, bagaimana hukum internasional memandang keterlibatan aparat negara dalam genosida? Berdasarkan prinsip command responsibility, pemimpin setiap militer bisa dimintai pertanggungjawaban dan membentuk dan atau seharusnya mengetahui kejahatan bawahannya tapi tidak mencegahnya. Di Rwanda, beberapa pejabat tinggi seperti Kolonel Bagosora difonis bersalah oleh ICTR karena merencanakan dan mengkoordinasi genosida. Selanjutnya, apakah film ini memperlihatkan hal ini dengan jelas? Tidak secara langsung, tapi melalui dialog dan situasi politik, aparat keamanan tidak netral pakai untuk melindungi milisi. Film ini memperlihatkan bahwa kekerasan itu
karena spontan, tetapi dirancang kemudian jadi oleh orang sekretaris negara. Selanjutnya masuk ke kartu identitas dan alat administratif. Mengapa kartu identitas menjadi simbol penting dalam film tersebut? Karena di Rwanda, kartu identitas dan mencantumkan etnis itu menjadikan birokrasi sebagai senjata saat pemeriksaan. Jangan cukup melihat kartu untuk menentukan bentuk atau mati seseorang. Film ini mengamalkan ini menunjukkan bagaimana diskriminasi administratif terkait itu pada berbagai bangsa. Selanjutnya, kegagalan internasional dan refleksi moral. Kegagalan PBB dan komunitas internasional. Pertanyaannya, bagaimana film menggambarkan peran pasukan penjaga perdamaian PBB? Film ini menunjukkan frustasi dan keputusasaan mereka. Komandan PBB yang dijasarkan oleh Kebanyakan Jenderal Romeo Dallaire digambarkan tidak bisa bertindak karena komandannya terbatas. Pasukan hanya boleh mengamati untuk membuktikan. Ini menggambarkan lemahnya sistem perlindungan internasional saat itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu Rofi. Di sini secara hukum apakah negara lain memiliki kewajiban mencegah genosida? Oke, yang pertama itu termasuk iya. Nah, pasal 1 Konvensi Genosida 1948 itu mewajibkan semua negara untuk mencegah dan menghukum genosida. Nah, dimanapun terjadi. Nah, namun dalam praktiknya negara-negara besar seperti US, seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris itu enggan mengintervensi karena kepentingan politik. Nah, itu akibatnya intervensi yang datang itu terlambat setelah hampir sejuta orang meninggal. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dilihat dari dimensi moral dan kemanusiaan. Apakah pesan moral utama dari film ini baik di dunia? Jadi saya akan menjawab pertanyaannya bahwa yang di hadapan kejahatan itu sama buruknya dengan ikut melakukan kejahatan. Nah, Paul Rusesabagina dan dengan segala keterbatasannya itu memiliki bertindak dan menyelamatkan orang. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan empati dan keberanian individu di tengah kegagalan itu dalam sistem global. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari perspektif HAM atau hak asasi manusia, apa pelajaran paling penting yang bisa diambil mahasiswa hukum dari film ini? Yang bisa saya ambil dari sebagai mahasiswa hukum dari film ini ialah bahwa hukum internasional itu bukan hanya teks di atas kertas, namun ia hidup dalam penderitaan manusia. Dan film ini mengingatkan kita bahwa tugas hukum adalah mencegah terjadi dan bukan sekedar menghukumnya setelah terjadi. Baik, apakah kamu melihat relevansi kasus Rwanda dengan dunia saat ini? Nah, kalau lihat dari mana saya sangat relevan nih, ujaran kebencian yang berbasis etnis. Nah, propaganda, media, dan diamnya komunitas internasional itu masih sering terjadi di Myanmar, Sudan, dan Gaza, dan tempat lainnya. Contohnya di Hotel Rwanda. Hotel Rwanda adalah cermin atau apakah kita sudah belajar dari masa lalu ataupun akan mengalami hal-hal yang sama yang sama terjadi pada Hotel Rwanda. Nah, karena ini pertanyaan yang terakhir ya, kalau bisa kamu kasih sedikit penutup untuk podcast ini dengan kalimat yang kuat. Apa yang ingin kamu sampaikan pada pendengar? Oke, saya akan menyampaikan satu kalimat kuat nih terkait pada pendengar ya. Keadilan tidak hanya berarti hukum pelaku, tapi juga memastikan tidak ada lagi dunia yang membiarkan kebencian menjadi hukum. Selanjutnya masuk dari makna dan pesan moral dari film tersebut. Film Hotel Rwanda bukan hanya kisah heroik seseorang, tapi juga cermin kegagalan dunia internasional dalam melindungi kemanusiaan. Beberapa pesan penting yang bisa dipetik. Yang pertama yaitu kemanusiaan di atas segalanya. Paul Rusesabagina membuktikan bahwa satu orang yang berani bisa menyelamatkan banyak nyawa, meski tanpa kekuatan politik atau senjata. Yang kedua, rasisme dan kebencian etnis adalah racun. Film ini menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dapat mengubah manusia menjadi pembunuh hanya perbedaan suku. Yang ketiga, dunia sering diam terhadap penderitaan orang lain. Negara-negara besar memilih tidak bertindak karena tidak ada kepentingan politik. Di Rwanda, ini kritik tajam terhadap kemunafikan global. Dan terakhir, kepemimpinan sejati lahir di saat krisis. Paul bukan politisi atau tentara, tapi yang menjadi pemimpin karena keberaniannya bertindak demi kemanusiaan.
Selanjutnya kesimpulan dari film ini, film Hotel Rwanda adalah kisah nyata tentang keberanian, kemanusiaan, dan harapan di tengah kegelapan genosida. Dalam 100 hari sekitar 1 juta jiwa hilang, namun di tengah neraka itu seorang manajer hotel berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 orang hanya dengan diplomasi, akal, dan hati nurani. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tragedi seperti Rwanda bisa terulang kapan saja, di mana saja, jika manusia membiarkan kebencian dan ketidakpedulian menguasai hati. Film ini bukan hanya tontonan sejarah, tapi juga pelajaran moral bahwa satu tindakan kecil dari satu orang bisa menyelamatkan dunia kecil bagi banyak orang lain. Demikianlah hasil analisis dari kelompok kami mengenai pemberantasan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Hotel Rwanda. Nah, dari peristiwa ini kita dapat memilih bahwa genosida bukan hanya sekedar konflik internal, tapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Kasus Hotel Rwanda juga menjadi cermin bagi kita semua bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi ketika rasa kemanusiaan dan keadilan diabaikan oleh kekuasaan. Nah, sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk terus menumbuhkan kesadaran akan kepentingannya penegakan HAM, serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum dan kemanusiaan itu seharusnya berjalan berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.